Wahai Rasulullah, saya akan menyedekahkan kebun saya yang berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Bayan Hidayah. Kali ini kami akan membacakan ayat Al-Quran tentang keutamaan menginfakkan harta, ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran surat Ali Imran ayat 92. Keterangan Anas radhiyallahu an berkata, di kalangan sahabat Ansor yang paling banyak memiliki pohon kurma adalah Abu Talhah radhiyallahu an. Ia memiliki sebuah kebun yang bernama Birha. Ia sangat menyukai kebunnya dan kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sering pergi ke kebun itu dan meminum airnya yang sangat jernih. Ketika ayat suci di atas turun, Talhah radhiyallahu an datang kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan yang paling saya sukai di antara harta benda saya adalah birha. Maka saya sedekahkan kebun itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan engkau membelanjakannya untuk siapakah yang layak menurut engkau. Rasulullah SAW bersabda, wah, ini adalah harta yang sangat bermanfaat. Saya kira lebih layak jika engkau bagi-bagikan saja kepada keluargamu. Abu Talhah radhiyallahu berkata, baiklah, maka beliau membagi-bagikannya kepada saudara-saudara sepupunya dan keluarganya yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Abu Talhah radhiyallahu berkata, wahai Rasulullah, saya akan menyedekahkan kebun saya yang berharga ini seandainya saya mampu untuk menyembunyikannya sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka hal itu akan saya lakukan. Tetapi kebun bukanlah sesuatu yang dapat disembunyikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika saya mengetahui ayat suci ini, saya memikirkan apa saja yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saya lihat di antara harta-harta itu yang paling saya sukai adalah hamba sahaya perempuan saya yang bernama Marjanah. Maka saya memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, seandainya saya ingin memperoleh manfaat dari sesuatu yang telah saya berikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setelah memerdekakannya saya dapat menikahinya sendiri. Perbuatan seperti itu dibenarkan oleh syariat dan tidak mengurangi pahala sedekah. Tetapi karena dalam perbuatan tersebut seolah-olah menarik kembali pemberian, maka saya tidak suka untuk melakukannya. Oleh karena itu, saya nikahkan hamba saya perempuan saya tersebut dengan hamba saya laki-laki saya yang bernama Nafi radhiyallahu an. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada saat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sedang mengerjakan salat, ia membaca ayat tersebut dalam salatnya, sehingga dalam salatnya itu juga ia memerdekakan satu hamba sahaya dengan isyarat. Demikianlah kita perlu belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengagungkan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang seperti itulah yang berhak untuk dijadikan sebagai sahabat Nabi. Sifat mereka yang suka berkhidmat kepada Rasulullah SAW telah melekat pada diri mereka. Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari agar membeli seorang hamba sahaya perempuan dari Jalula untuknya. Ia pun membeli seorang hamba sahaya yang sangat cantik, lalu dikirimkannya kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu memanggil hamba sahaya perempuan itu supaya datang kepadanya dan membacakan ayat suci di atas. Lalu ia pun memerdekakannya. Muhammad bin Munkadir rahmatullah alaih berkata, ketika ayat suci ini turun, Zaid bin Sabit memiliki seekor kuda yang paling ia cintai di antara seluruh hartanya. Kuda itu dibawa kepada Rasulullah SAW untuk disedekahkan. Rasulullah SAW pun menerimanya. Lalu beliau memberikannya kepada putranya yang bernama Usamah radhiyallahu an. Terhadap kejadian itu, wajah Zaid menampakkan wajah tidak suka karena harta itu hanya berpindah dari bapak kepada anak. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu karena kamu telah menunaikannya. Sekarang
Apakah saya mau memberikannya kepada anakmu, keluargamu, atau orang lain? Itu terserah saya, karena bukan ia sendiri yang memberikannya kepada anaknya, tetapi ia telah memberikannya kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW berusaha memberikannya kepada siapa saja yang beliau kehendaki. Ya, demikian tadi sepenggal kisah para sahabat tentang turunnya Al-Quran. Para sahabat langsung melaksanakannya. Semoga kita juga diberi sifat-sifat seperti para sahabat. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.